Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penegakan hukum lingkungan menurut hukum perdata. Namun sebelum memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, berjumlah 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Kabir Jaki, kemudian Cynthia Fitri Anissa, kemudian Intan Dwi Rahmawati, dan yang terakhir Anissa Rahmawati. Lanjut. Latar belakang penegakan hukum lingkungan akan dibacakan teman saya, yaitu Cynthia. Latar belakang penegakan hukum lingkungan. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Hukum memiliki kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, yang artinya peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah seharusnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara penetapan tujuan tersebut dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, UU KPPLH, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU PLH, dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU PPLH. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hukum di bidang lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut hukum administrasi negara, yang kedua menurut hukum perdata, dan yang ketiga menurut hukum pidana. Nah, di Indonesia sendiri, penegakan hukum melalui jalur perdata itu kurang disenangi karena prosesnya berlarut-larut di pengadilan. Sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Namun, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil. Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Kitab Undang-Undang KUH Perdata dan penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 88 UU PLH. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Penegakan hukum lingkungan. Di dalam penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, class action atau gugatan masyarakat. Class action atau gugatan masyarakat dalam UU PPLH diatur dalam pasal 90. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu hak gugat organisasi. Hak gugat organisasi sendiri diatur dalam pasal 92 UU PPLH. Hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real.
organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan yang pertama yaitu berbentuk badan hukum, yang kedua menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Hak gugat pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. Hak gugat pemerintah pasal 90 dalam UU PPLH, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan dari aspek hukum perdata. Dalam penyelesaian sengketa di lingkungan hidup melalui pengadilan, itu berdasarkan pasal 87 sampai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH, di mana di situ dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, dan yang terakhir gugatan administratif. Nah, dalam penyelesaian sengketa yang dinyatakan tadi, terdapat sebuah kendala yang didapatkan dalam penegakan hukum, yaitu masih terdapat perbedaan persepsi antara aparatur penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak hanya itu, kendala selanjutnya itu biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terbatas. Kemudian membuktikan telah terjadi pencemaran itu tidak mudah, karena banyak waktu yang tersita, sehingga membuat masyarakat malas untuk menegakkan hukum lingkungan berdasarkan hukum perdata. Pada era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan. Diambil oleh pemegang polisi dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup. Yang pertama ada mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian adanya sanksi yang memadai. Bagi para perusahaan ini butuh diberi sanksi yang memadai agar tidak bandel, khususnya dalam pengelolaan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dalam menindak tegas para pelaku harus diatur dengan sesuai pasal 41 sampai 48 Undang-Undang 23 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, ini sangat penting sekali, adanya partisipasi publik sehingga bisa menciptakan dan menjaga lingkungan hidup yang baik. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut KUH Perdata. Dalam UU PPLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13 pasal 84 sampai dengan pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai yang pertama, bentuk dan besarnya ganti rugi, yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan, yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan setiap penanggung jawab usaha dan usaha kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum atau kewajiban pada badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal 88 ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Ada dua tujuan dan instrumen hukum perdata. Yang pertama, upaya hukum berupa gugatan di pengadilan mengenai masalah ganti rugi, ganti kerugian, atau kompensasi atas dasar perbuatan melawan hukum, atau yang disebut sebagai hubungan non-kontraktual. Yang kedua, upaya hukum berupa gugatan di pengadilan atas dasar hubungan kontraktual, misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa sebidang tanah. Dalam hal ini, terdapat suatu keadaan non-prestasi dengan adanya cacat tersembunyi pada objek jual-beli. Kaedah-kaedah mengenai hukum perikatan berlaku di sini terdapat pada pasal 1243 BW. Baik, mungkin dengan apa yang kami paparkan tadi semua, kami dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan menurut jalur perdata kurang disenangi oleh masyarakat Indonesia karena penyelesaian sengketanya berlarut-larut di pengadilan, serta dengan penanganan perkara perdata lingkungan hidup ini sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Permasalahan tersebut akibat adanya perbedaan persepsi antara aparatur penegak hukum. Biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas itu menjadikan kendala. Kemudian bukti bahwa adanya pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga adanya kendala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.